Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, langsung saja kita lihat cuplikan video yang berikut terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini Pak Ustadz katanya punya loh ratusan tadi loh. Ini bisa dibikin ini jadi Menteri Agama ini. Tolong Menteri Agama Republik Indonesia, ini aset bangsa ini. Ini aset bangsa ini. Pak Ustadz, ini aset bangsa ini. Makanya ku konfirmasi, sadari nggak kau video ini ku upload ke YouTube loh. Ini ku live-kan di YouTube loh. Nah demikian juga dengan Profesor Munim Siri, Profesor Islam Munim Siri. Dia mengatakan manuskrip Al-Quran itu cuma 9 manuskrip Sanaa. Demikian juga dengan Ustadz Menehem Ali. Profesor Menehem Ali mengatakan hanya manuskrip Sanaa yang ada. Nah ini cocok ini jadi profesor ini. Ratusan katanya manuskrip Al-Quran itu dia punya. Jadi aku mempromosikan kau Pak Ustadz. Artinya jangan banyak bohong Pak Ustadz. Terkait untuk masalah Al-Quran, katanya minta tunjukkan sama saya manuskrip Al-Quran. Padahal manuskripnya di Google katanya 5 lembar. Terus ada yang bilang 2 lembar sama saya. Ada juga bilang 7 lembar. Oh, baik-baik. Itulah kalau ilmunya dari Google ya, teman-teman. Ah, nih, yang muslim ya. Coba kita spill aja ya. Kita spill aja. Udah kalau gitu. Ini berapa nih, teman-teman? Halamannya berapa? Berapa nih? 822. Ya. Syaribul Mansub ila Utsman, yang sudah diteliti bahwa kertasnya ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan keseluruhan ini tidak ada perubahan. Ya. Berapa ratus kau mau minta? Manuskripnya. Dan di Birmingham itu dikirim, disampelkan sebanyak 7 lembar. Maka sebagai sampel di Birmingham untuk penelitian penemuan tersebut, mereka teliti dan ternyata kertasnya itu antara 564 Masehi sampai 645 Masehi. Ya, nah tuh. Terus kamu mau minta yang lain lagi? Mau kutunjukkan lagi manuskrip Ibnu Mas'ud atau manuskrip Ali bin Abi Thalib gitu? Mau lagi kau? Rudi. Coba kalau ngomong sama aku itu pakai data ya. Maka ketika aku menampilkan sebuah data itu dapat kupertanggungjawabkan kepadamu gitu. Baik. Nah, dia kaget teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, dia kaget gitu. Mungkin dia baru pertama lihat gitu manuskrip Al-Quran yang lengkap. Kalau kamu mau lengkapnya datang aja ke rumahku, ya datang aja ke rumahku, ku kasih semuanya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena Markus tadi tidak dapat terjawab. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Rudi Simamora. Ini kamu perhatikan pertanyaanku, ya. Matius 17 nomor 21, ya. Matius 17 nomor 21, di sini tanda kurung semuanya. Oke? Dari pertama sampai selesai itu ayatnya tanda kurung semua. Betul? Yang kupertanyakan dulu sama kamu satu, kaidah bahasa Indonesia yang mana di pelajaran bahasa Indonesia satu ayat suci itu tanda kurung semuanya, ya. Tuh yang pertama, kaidahnya seperti apa? Terus kalau kita lihat nih ya, Matius 17 nomor 21, kita lihat lagi ke Kodeks Sinaiticusnya ya teman-teman. Ternyata teman-teman, Matius 17, bentar teman-teman semuanya, Matius 17 nih, aku bukakan ya, Matius, mana aku cari sebentar, Matius
Matthew 17 nomor 21 ya. Nih, Matius 17 nomor 21. Ternyata teman-teman ayatnya tidak ada nopersi ya. Coba kau jelaskan ini, kenapa jadi ada dalam kurung semuanya? Silakan. Siap, nggak apa-apa. Aku jawab semua selulah. Tapi Pak Ustadz, coba konfirmasi dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz sadar nggak kalau ini ditonton umum? Ya iya. Aku konfirmasi aja dulu. Pak Ustadz tahu ini Ya kita jelas lah, jelas. Dan Pak Ustadz tahu ini ku upload ke YouTube? Iya tahu. Ya, sekarang aku jawab. Kawan-kawan, luar biasa Ustadz ini. Gubernur di Mesir pada tahun 1921 mengumpulkan seluruh hafiz dari seluruh penjuru dunia. Penghafal Al-Quran itu dikumpulkan agar didengarkan bacaannya, lalu dicetaklah Al-Quran versi Utsmani tahun 1924. Kenapa para hafiz yang dikumpulkan? Karena menurut pemahaman dari ulama-ulama Mesir, Al-Quran itu diteruskan secara hafalan. Nah, kemudian ditemukanlah manuskrip Al-Quran di Yaman, di Sana'a, sebanyak 9 lembar. Dan yang bisa diverifikasi bahwa kertas itu sudah berusia di zaman Muhammad itu hanya 5 lembar. Itulah manuskrip Al-Quran. Nah kawan-kawan, Pak Ustadz ini wajar ini diundang ke Mesir karena ini punya manuskrip berapa tadi? Banyak sekali manuskripnya tadi. Atau itu manuskrip tukang-tukangannya, ya dialah yang berurusan dengan orang Islam. Paham ya? Seluruh umat Islam di dunia juga tahu Al-Quran itu manuskripnya cuma 9 manuskrip Sana'a. Dengan alasan karena Al-Quran itu disampaikan secara hafalan turun-temurun. Nah ini Pak Ustadz katanya punya loh ratusan tadi loh. Ini bisa dibikin ini jadi Menteri Agama ini. Tolong Menteri Agama Republik Indonesia, ini aset bangsa ini. Ini aset bangsa ini. Pak Ustadz ini aset bangsa ini. Makanya ku konfirmasi, sadari nggak kau video ini ku upload ke YouTube loh. Ini ku live-kan di YouTube loh. Nah demikian juga dengan Profesor Munim Siri, Profesor Islam Munim Siri. Dia mengatakan manuskrip Al-Quran itu cuma 9 manuskrip Sana'a. Demikian juga dengan Ustadz Menehem Ali. Profesor Menehem Ali mengatakan hanya manuskrip Sana'a yang ada. Nah ini cocok ini jadi profesor ini. Ratusan katanya manuskrip Al-Quran itu dia punya. Nah tapi kalau kau berbohong, itu urusanmu sama mereka ya. Jadi aku mempromosikan kau Pak Ustadz. Artinya jangan banyak bohong Pak Ustadz. Seluruh dunia tahu manuskrip Al-Quran itu hanya manuskrip Sana'a. 9 lembar yang sudah dites uji karbon di Inggris di Universitas Birmingham itu dengan menggunakan RC14. Yang terverifikasi itu 5. Kok jadi kau bikin dongeng baru di dalam Islam Pak Ustadz? Ini ku siarkan secara live loh di sosial media. Masa manuskrip Al-Quran itu ratusan? Dari mana dapatmu itu? Atau jangan-jangan gini. Ada dulu mendengar berita viral, Al-Quran setinggi manusia, kudapatkan jatuh dari surga. Katanya padahal dibelinya di online. Jadi hati-hati Pak Ustadz mengeluarkan statement tentang manuskrip itu ya. Bertanggungjawabkan itu. Ini ku upload loh ke YouTube. Paham ya? Itu profesor Islam loh yang bilang. Munim Siri, Imam Besar Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Quraisy Shihab, mengatakan itu manuskrip Al-Quran itu hanya manuskrip Sana'a. Dari mana dapatmu itu? Kasihan kau Pak Ustadz. Dari mana dapatmu itu manuskrip yang ratusan itu? Gitu ya, ini kusiarkan secara live loh.
Ingat itu ya, ini ku siarkan secara live di YouTube Anak Batak Fat 2 loh. Ini tidak akan dihapus. Ini akan ditonton seluruh umat Islam. Jangan-jangan itu manuskrip palsu itu. Masa sampai ratusan yang diverifikasi panitia pencetak Al-Quran tahun 124 aja hanya 9 lembar manuskrip sanaan. Hati-hati Pak Ustadz. Tapi ya sudahlah. Nah sekarang aku jawab dari Alkitab. Kaget sih, aku kaget dong. Seluruh profesor Islam juga mengakui hanya ada 9 manuskrip sanaan namanya. Ini kok ada ratusan? Dan ini diupload ke YouTube. Hati-hati Pak Ustadz. Nah, bagus. Sekarang aku menjawab Matius 17 ayat 21. Kenapa ada dalam kurung? Itu penjelasan dari Rasul Matius. Itu tidak bagian dari kesaksian. Injil Matius itu kan kesaksian Rasul Matius. Nah, yang di dalam kurung itu penjelasan dari Rasul Matius itu. Bukan dari bagian dari kesaksiannya. Makanya ada dalam kurungnya. Justru Kristen itu terbuka. Mana yang penjelasan penulisnya udah, kawan. itu ditandai itu. Baik, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktuku yang telah diberikan oleh kamu. Dan saya pun juga berterima kasih kamu mau nge-live-kan ya di channel Anak Batak dan seluruh muslim ya. Yang saya tunjukkan tadi tolong live-kan ke seluruh dunia dan di-share sebanyak-banyaknya gitu ya. Tuh ya. Saya minta ya kepada teman-teman, apalagi itu anak Batak ya. Katanya dia ingin melive-kan dan ditonton oleh Mun'im Siri, terus Menachem Ali, Kementerian Agama dari Mesir, share sebanyak-banyaknya sampai ke Arab Saudi gitu ya. Jadi gitu pesanku itu ya. Jadi pesanku itu, ya sudah jelas data itu dipalidasi oleh Kementerian Agama, dipalidasi di seluruh dunia. Kau mau lari kemana? Kau mau lari kemana? Coba, selain itu pun aku juga punya ya, namanya Kitabul Masohib. Makanya kamu mau minta apa lagi samaku? Kutunjukin semuanya tentang Quranku. Kutunjukin semuanya. Aku masih punya tuh ya, mushaf suhuf dari Ibnu Mas'ud tuh. Punya aku. Di zaman Nabi kami itu langsung. Mushaf dari Ali bin Abi Thalib juga ada. Kritik teksnya juga ada. Bagaimana perubahannya, bagaimana rasemnya. Jadi saya ini aset bangsa. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Share sebanyak-banyaknya Ruth. Dan aku berterima kasih atas bantuan share-nya gitu ya. Terus berkaitan dengan Profesor Mun'im Siri, beliau pun tahu bahwa yang dikirim itu untuk sampel diteliti. Bahwa penemuan itu betul nggak kertas itu ya. Diteliti di Birmingham karena tidak semuanya dikasih, hanya sebagian sampel untuk membuktikan bahwa kertas itu di tahun berapa gitu. Selain itu ada lagi, mau lagi kamu? Banyak, masih banyak. Itu hanya sebagian yang kutunjukkan sama kamu. Masih banyak tuh kalau ku mau tunjukkan ya. Gini, jadi gini. Ustaz, sebentar, Ustaz, konfirmasi dikit. Tadi mushaf yang di zaman para sahabat itu kau punya? Kritik teksnya, Kitabul Masohib. Kritik teksnya, bukan kitabnya. Iya. Ya iya, makanya kau dengarkan. Kritik teksnya Ibnu Mas'ud saya punya. Terus kritik teksnya Ali bin Abi Thalib saya pun punya. Dan itu pun diverifikasi oleh seluruh dunia. Siapa nggak kenal dengan Kitabul Masohib ya? Oke teman-teman, yang muslim pasti tahu tuh ya. Jadi kalau untuk manuskrip Ibnu Mas'ud enggak lah, itu dimusnahkan oleh Utsman bin Affan karena dikumpulkan jadi satu ya. Makanya yang kutunjukkan tadi sama kamu Asy-Syaribul Mansub ila Utsman bin Affan. Jadi kau mau lari kemana? Mau kau share ke Mesir? Oh silahkan. Mau share ke Arab Saudi? Atau kamu langsung tunjukkan saja tuh sama Raja Salman, sama Raja Arab Saudi gitu. Share video kamu, betul nggak apa yang kutunjukkan itu? Biar beliau yang memverifikasi nanti gitu ya. Jadi kayak gitu. Penuh data dong, penuh data. Di. Aku belum mendapat jawaban kamu ya. Kata kamu,
Itu yang kamu katakan kepadaku bukan dari kesaksian, bagian kesaksian Matius. Aku heran, kalau bukan dari kesaksian, kenapa harus ditulis dengan menggunakan tanda kurung seluruhnya? Manuskrip aslinya tidak ada, lalu loncat ke nomor 22 gitu. Kalaupun bukan bagian dari kesaksian, maka tidak perlu juga ada tanda kurung. Nah, itu yang kumaksud. Terus kaidah mana di dalam bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia, ada satu ayat suci yang dinamakan suci, awalnya tanda kurung, tutup kurung. Aneh gitu. Di Al-Quran aja nggak ada loh kayak gitu. Bayangkan teman-teman, satu ayat tanda kurung semua. Apa itu maksudnya? Ini mungkin teman-teman yang di bawah ya, guru bahasa Indonesia, tolong dong bantu jelasin saya gitu. Masa ada kalimat buka kurung, tutup kurung, satu ayat, satu alenia ya namanya, alenia, lupa. Jadi kau coba jelaskan di ilmu bahasa Indonesia itu kaidahnya seperti apa? Terus di Bible kamu kalaunya tidak ada seperti itu, kenapa loncat gitu? Loncat pengayatan tersebut tidak dihilangkan saja. Apa alasannya coba? Nah, aku mau tanya itu dulu ya sama kamu, dan silahkan kamu untuk jelaskan. Baik, ya, aku jawab. Sebentar ya. Ini, kenapa? Bagaimana dengan ayat yang ada dalam kurung itu? Itu penjelasan dari penulisnya. Contoh di dalam Injil Matius, ada ayat yang di dalam kurung. Itu penjelasan dari Rasul Matius. Itu penjelasan dari Rasul Matius, artinya maknanya begini loh gitu. Justru itu membantu kita untuk memahami kitab suci itu. Rasul Matius awalnya kan menuliskan dulu kesaksian yang dilihatnya. Coba baca dalam Lukas 1. Banyak orang yang membukukannya. Lalu dia membukukannya, seluruh kesaksian pelayanan firman itu dituliskannya. Nah, lalu dia merasa ada yang sulit dipahami, lalu ditambahkannya penjelasannya, karena dia kan Rasul Yesus Kristus. Ditambahkannya penjelasannya, tapi dibikinnya tanda buka kurung, supaya kita tahu bahwa itu penjelasan dari penulisnya, bukan bagian dari kesaksian itu. Kenapa ada penjelasan itu? Karena apa yang disaksikan itu sulit untuk dipahami. Maka penulisnya membuat tanda kurung itu. Cara memahaminya seperti ini, seperti itu loh. Kenapa kau sulit memahaminya Pak Ustadz? Itu yang menuliskan manusia, yaitu Rasul Matius, murid Tuhan Yesus. Sudah jelas ya? Paham dong? Nah, sekarang kembali dulu ke kitab yang kau bilang tadi. Aku pikir tadi manuskrip yang ditulis Zaid bin Sabit itu yang kau punya. Ternyata kau bilang kritik teksnya. Kalau kritik teks, besok bisa ku bikin. Ku kritik saja Al-Quran itu. Kritikanku itu ku tulis ke dalam buku, lalu ku jual. Apa yang dibanggakan dari kitab kritik teks? Besok bisa ku kritik. Hasil kritikanku itu ku tulis di buku. Ku pikir dari manuskrip Al-Quran yang asli, aku pun bingung kan. Kok kau punya manuskrip Al-Quran itu sampai ratusan? Sementara Mesir saja hanya memiliki 9 manuskrip, 5 dipalidasi di Birmingham, dan untuk mencetak Al-Quran pada tahun 1924 dikumpulkan para hafiz. Atau gini, ku konfirmasi dulu, jawab dulu Pak Ustadz. Tahu enggak kau Pak Ustadz, Al-Quranmu itu baru dicetak tahun 1924? Kau tahu enggak itu? Coba jawab. Tahu enggak kau itu? Kalau itu nanti ku jelaskan. Lanjut dulu. Oke, nanti kau jelaskan ya. Al-Quranmu aja baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Tahun 1923, jangan mimpi kau punya Al-Quran. Wong Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Apakah kau tidak tahu itu? Itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Kok pandai-pandaian kau punya manuskrip ratusan seperti itu? Atau gini deh, coba tunjukkan Al-Quranmu tahun 1923. Tidak akan ada. Ya tentu saja kakekmu udah hidup dong tahun 1923, dia Islam kan?
Coba kau bilang dulu, kayak ada nggak Al-Quran kita kayak tahun 1923? Mimpi kau? Tidak akan ada. Wong Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Nah, jadi terlalu banyak mencari pembenaran untuk menutupi keterbelakangan. Ini yang membuat Islam selalu menjadi umat terbelakang. Tidak mau jujur. Makanya sejak kita berdiskusi semalam aku katakan, kalau mau pintar dalam mengetahui kitab suci harus jujur. Wong Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Sebelumnya itu cuma hafalan. Kok kau pula mengatakan kau punya manuskrip ratusan lembar? Aduh. Atau mau kau katakan yang kusampaikan itu salah? Apakah kau tahu itu atau tidak? Di Mesir itu baru dicetak Al-Quranmu itu tahun 1924. Sebelumnya Al-Quran itu hafalan. Diteruskan secara hafalan. Jangankan manuskrip, Al-Quranmu aja baru dicetak tahun 1924. Belum ada 1924. Baru 100 tahun itu umur kitabmu itu. Kitabnya dicetak ya. Dicetak ceritanya ya. Kalau Al-Quran itu memang dihafalkan selalu. Apakah kau tidak tahu itu? Kudengar dulu bantahanmu dulu. Lanjut Pak Ustaz. Anggaplah aku menonton lawak-lawak. Anggaplah aku sekarang menonton lawak. Silakan. Sebenarnya sih aku yang nonton lawakan kamu dari tadi. Waktunya. Ayo semangat teman-teman ya. Dukung. Kalah terus aku dari tadi. Oke, teman-teman semuanya, seharusnya Rudi yang menunjukkan Al-Quran 1923-nya ya, karena dia menuduh bahwa Al-Quran kita itu dicetak 1924 ya. Baik, begini saja teman-teman yang muslim dan Rudi Simamora, perhatikan ini. Ini Al-Quran tahun berapa nih? Oke. Ya, data nih ya. Museum Al-Quran tuh ya. PT IQ. Ini cetakan 1800-an. Baik. Oke. Nih kalau kita baca ya. Nih teman-teman, saya perbesar dulu. Ini surah Al-Baqarah nih ya, cetakan tahun 1800-an. Kayak gitu tulisannya, kayak cacing loh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Apakah sama dengan Al-Qur'an kita di zaman sekarang? Apakah sama teman-teman ya? Al-Qur'an kita apakah sudah beda gitu? Oh, sama teman-teman rupanya. Dari cetakan 1800-an sampai sekarang 2024 sama. Terus dari mana ya tuduhan Al-Quran dicetak 1924? Seharusnya yang menuduh seperti itu bisa menunjukkan Al-Qurannya yang tahun 1923. Ya, jangan kau cuma tuduh-tuduh doang. Mampus kau tunjukkan. Mau lagi Quran yang tahun 1400-an mau kau? Gak usah lah. Sampai di situ aja patah udah argumen kamu, Rut. Aduh. Aku minta manuskrip satu aja. Kagak mau ditunjukin. Dari tadi kagak mau ditunjukin manuskrip yang satu ini seperti apa, terus yang tanda kurung ini seperti apa. Kagak ada penjelasannya. Tidak ada data yang ditunjukkan. Ya mungkin teman-teman semuanya itu saja yang saya sampaikan ya malam ini ya. Sudah 2 pertanyaan yang saya ajukan kepada Rudi, mungkin saya tidak lagi bertanya gitu. Karena apa? Kalau saya pun melanjutkan pertanyaan, ya teman-teman tahu sendirilah jawabannya nanti seperti apa lagi kan. Nah maka dari itu teman-teman semuanya, dalam penjawaban saya ini ya silahkan Anda teliti atau Anda minta gitu kepada saya, lalu tunjukkan sama kerajaan Mesir gitu ya. Terus kepada Raja Salman, kepada Mun'in Siri, kepada Kemenak. Oh tuh ya, karena apa? Kemenak pun udah punya.
Telat kalau saya itu. Siri pun juga udah punya itu. Kerajaan Mesir ya sebelum 1924 udah punya. Nah, tuh ya. Jadi kayak gitu. Coba debat itu pakai data ya. Teman-teman bisa nilai ya. Teman-teman bisa nilai. Kenapa aku dari tadi santai banget ngadapin kamu gitu? Karena kamu nggak ada datanya. Kalau ku tabok terus pakai Quranku ya, atau ku lanjutkan ke pertanyaan lain, di sini saja kamu sudah berputar-putar gitu loh. Padahal aku mau perang data sama kamu, tapi ya apa yang ku dapat malam ini nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, jadi ya teman-teman semuanya, teman-teman sendiri bisa menilai. Saya bisa buktikan bahwa Al-Quran kita itu terjaga dan terverifikasi gitu ya. Jadi dari awal kritik teksnya juga sudah ada ya. Kritik teks yang dimaksud itu, oh Ibnu Mas'ud menuliskan kayak gini. Nih contoh kritik teks yang saya contohkan. Quran surah Ali Imran ayat 19. Ibnu Mas'ud menuliskan, Innad dina 'indallahil hanifiyah. Tapi kenapa Utsman bin Affan mengambil kosakata Islam? Innad dina 'indallahil Islam. Nah, itu ada penyebabnya, ada terus kejadiannya ada, alasannya juga ada gitu. Makanya mushaf-mushaf yang lain disatukan kepada Utsman bin Affan seperti yang saya tunjukkan tadi dan telah diteliti di Birmingham dengan 7 sampel yang semua dunia Islam juga sudah mempunyainya. Makanya saya sangat bersyukur teman-teman kalau Rudi Simamora pengen nge-share banyak-banyak, bahkan dilipat gandakan gitu. Dah teman-teman yang muslim maupun yang Kristen share videonya sebanyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa sampai ratusan juta tontonannya. Saya sangat bersyukur gitu kalau bisa share sampai segitunya. Ya, baik teman-teman, mungkin habis ini karena di tempat saya juga jam 12 ya Ruth ya. Mungkin bisa kita close habis ini gitu. Siap. Oke. Iya, berarti aku sekali lagi baru kita nanti close ya. Nah, kawan-kawan. Kawan-kawan muslim. Ini perlu didukung Ustadz ini. Teman-teman muslim harus mendukung Ustadz Yusuf ini. Ya aku mengira ini aset bangsa loh. Bahwa ketika para cendekiawan Islam kita, bahkan Kementerian Agama, mengakui bahwa Al-Quran itu baru dicetak 1924, kata Pak Ustadz ini itu nggak benar. Ini patut didukung ini Pak Ustadz ini, bisa viral ini Pak Ustadz ini. Contoh seperti Minim Siri. Minim Siri itu kan seorang profesor Islam, yang sudah mengajar di universitas Islam terkenal. Minim Siri aja mengatakan, Quran itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Dan Ustadz ini bilang itu nggak benar. Ini patut didukung ini Ustadz ini. Aku dukung ini Pak Ustadz ini. Contoh seperti Menehem Ali mengatakan manuskrip Al-Quran itu hanya manuskrip Sanaa saja. Sementara Ustadz ini punya ratusan manuskrip. Ya kita acungkan jempol kawan-kawan, ini cocok bekerja di Kementerian Agama. Tapi nanti kalau ternyata datanya itu palsu, ya repot juga ya kawan-kawannya. Repot juga memang. Kalau manuskrip yang ditunjukkannya itu manuskrip palsu, ya repot juga kan. Artinya ayo kita dukung Ustadz ini kawan-kawan muslim. Kita dukung ini. Berarti nggak benar itu. Al-Quran itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Berarti itu bohong. Menurut Ustadz ini. Gitu loh. Kalau aku masih sesuai dengan data dari guru-guru besar Islam ya, bahwa profesor Islam saja mengakui bahwa Al-Quran itu baru dicetak tahun 1924 di Mesir. Contoh seperti Quraisy Shihab, Minim Siri, Menehem Ali. Itu dicetak di Mesir sebelumnya melalui hafalan. Nah Pak Ustadz ini mengatakan itu nggak benar. Maka pantas kita dukung ini Ustadz ini. Bakal viral ini. Terutama tadi soal manuskrip Al-Quran itu loh. Gitu ya, katanya dia memiliki ratusan manuskrip Al-Quran. Ini bisa jadi ulama besar ini Pak Ustadz ini. Sementara Gubernur Kairo hanya memiliki 9 manuskrip.
Gitu. Kalau aku mah jujur ya, contoh seperti kawan Pak Ustadz tadi mengatakan, coba tunjukkan manuskrip Alkitab itu dari Kodeks Vatikanus. Aku jujur nggak bisa kutunjukkan. Daripada aku bawa data bohong, oh ini fotonya manuskrip Vatikanus, nggak mau, nggak levelku berbohong. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berbohong. Kalau aku memang tidak bisa menunjukkan naskah Kodeks Vatikanus, aku bilang nggak bisa, karena itu hanya bisa diakses di Vatikan, di Museum Vatikan. Karena Tuhan Yesus melarang berbohong. Daripada seperti Pak Ustadz ditunjukkannya manuskrip Al-Quran ratusan, udah pasti itu bohong. Wong Menteri Agama aja mengakui hanya manuskrip Sanaa yang ada. Jadi aku nggak boleh berbohong. Makanya aku bilang, aku tidak bisa menunjukkan Kodeks Vatikanus, jangankan Kodeks Vatikanus. Septuaginta tidak bisa kutunjukkan. Kodeks Sinaiticus nggak bisa. Naskah Mesora nggak bisa kutunjukkan. Naskah Laut Mati nggak bisa kutunjukkan. Karena aku bukan otoritas yang mengawasi manuskrip itu. Lebih bagus jujur daripada bawa data palsu. Gitu loh. Jadi aku tetap mendukung Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yusuf, tetap kudukung. Lai ta'ala, tetap kudukung ini. Ini bakal viral ini. Karena dia memiliki ratusan manuskrip Al-Quran. Sementara dunia hanya tahu 9 manuskrip Sanaa itu. Sanaa itu ibu kotanya Yaman. Nah, di dalam satu masjid di Yaman, ditemukanlah salinan Quran itu. Itulah manuskrip Sanaa. Hanya itu yang dimiliki Islam, yang diajarkan di perguruan tinggi, yang diajarkan di pesantren. Nah, Ustadz ini punya ratusan ya. Hebat ini kawan-kawan, bisa jadi menteri agama ini. Di Arab Saudi juga ini udah lebih hebat. Karena dia punya data-data. Data-datanya kawan-kawan sangat begitu lengkap. Tadi ditunjukkan ya, ini kan direkam. Nah, nanti kan ditunjukkan itu manuskrip yang dibilangnya itu tadi. Dan satu yang paling penting, dia mengatakan Al-Quran baru dicetak 1924 itu bohong. Ustadz ini yang bilang. Berarti berbohong dong Minim Siri, Menehem Ali berbohong dong, Menteri Agama berbohong dong. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, nonton videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara seorang apologet Kristen dengan Ustadz Yusuf PI. Di video tadi mereka membahas tentang manuskrip Al-Quran dan Ustadz Yusuf PI mengatakan bahwa dia punya banyak manuskrip, ya, lebih dari 90. Sementara ya apologet Kristen ini menjelaskan pernyataan beberapa orang ustadz lain yang mengatakan bahwa manuskrip itu hanya ada 9, saudara dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, yang benar yang mana? Apakah lebih dari 90 seperti yang disampaikan oleh Yusuf PI, atau hanya 9, saudara dalam Tuhan, ya? Menurut saudara, yang benar yang mana? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, komentar yang membangun dan yang memberkati kita sekalian, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya tidak jemu-jemu menyampaikan pesan buat kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, ya, mengerjakan segala aktivitas kita, ya, dengan jiwa yang tetap optimis bahwa apa yang boleh kita kerjakan hari-hari ini, jikalau hal itu baik, ya, memuliakan Tuhan, yakinlah bahwa hasilnya pasti baik untuk kita, ya, pasti menghasilkan hasil yang memuaskan gitu loh, ya. Intinya ketika kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sukacita, dan hal yang lebih mendasar adalah kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita jalani dengan begitu banyak tantangan dan rintangan kehidupan, ya. Ya, memang ada kalanya kita
mengalami sukacita, ya, keberkahan, kita mengalami anugerah, kita diberikan kesehatan. Tapi ada kalanya kita menjalani hari-hari kita ya dengan penuh persoalan, dengan penuh masalah, ya, dengan berbagai ujian cobaan hidup. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan, bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita. Jikalau hari ini ya kita dalam keadaan bersyukur, kita dalam keadaan sukacita, kita wajib tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Maka sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, wajib bagi kita untuk bersyukur, saudara, dalam Tuhan, ya. Dan sebaliknya, kalau saat ini kita dalam berbagai-bagai ujian, dalam berbagai-bagai persoalan, ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana janjinya di dalam firman Tuhan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita, dan sukacita surgawi senantiasa melimpah bagi setiap kita. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, untuk melakukan hal yang terpuji, dan jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Selalu saya ingatkan, sudah banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ya ketika mereka menghadapi berbagai persoalan, ya ketika mereka menghadapi berbagai guncangan, saudara dalam Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Salah satu kisah di dalam Alkitab, ya, kisahnya Esther, ketika di dalam media Persia waktu itu, ya, di tanah pembuangan, ketika bangsa Israel dibuang, saudara dalam Tuhan, di sana ada satu masalah besar, di mana bangsa Israel akan terancam, saudara dalam Tuhan, ya. Ada seseorang yang mengancam mereka untuk memusnahkan bangsa Israel di media Persia. Nah, waktu itu hal itu disampaikan kepada Esther, di mana Esther ini dari orang Yahudi diangkat menjadi ratu waktu itu, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ketika Esther mendengarkan persoalan itu, dia tidak patah semangat. Ya, dia sampaikan kepada Mordekai dan juga kepada bangsa Israel supaya mereka berpuasa, ya, 3 hari 3 malam lamanya. Dan Esther juga beserta dayang-dayangnya atau pembantunya, mereka melakukan hal yang sama, mereka berpuasa. Berpuasa artinya berserah kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dan pasrah bahwa ya hanya Tuhan yang mampu menolong mereka, hanya Tuhan yang mampu membebaskan mereka. Dan mereka melakukan hal itu dalam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa mereka berpuasa 3 hari 3 malam lamanya. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan menyatakan pemulihan dan pembebasan bagi bangsa Israel. Tuhan mendatangkan kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan mendatangkan pertolongan yang dahsyat bagi bangsa Israel, sehingga mereka selamat dan tidak sampai dimusnahkan oleh Tuhan. Justru orang yang merencanakan pemusnahan itulah yang mengalami akibat dari apa yang dia rencanakan. Ya, artinya bahwa Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, begitu juga dengan kita. Saya yakin bahwa ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Nah, dalam Tuhan, semoga pesan-pesan ini yang membuat kita semangat, membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.